Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kedatangan VOC atau Phoenix Ost Indies Company. Mungkin lebih familiar kita kenal sebagai Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang VOC, mungkin adakah yang tahu ini gambar apa? Atau mungkin adakah yang pernah memainkannya? Betul. Ini adalah monopoli. Permainan yang bisa dimainkan 2-4 orang yang biasanya bertujuan untuk menjadi penguasa dalam perekonomian, di mana permainan ini mungkin sering kita mainkan waktu kecil dulu. Tapi sebentar, apa sih hubungannya monopoli ini dengan materi yang sedang kita bahas hari ini? Mari kita cari tahu lebih banyak. Ya, istilah monopoli mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian, di mana dulu kita mengenalnya dalam bentuk permainan saja ya. Tapi tahukah kalian arti dari kata monopoli itu sebenarnya apa sih? Monopoli itu sebenarnya mengartikan penguasaan atas produksi serta penguasaan terhadap pemasaran barang dan jasa oleh satu atau sekelompok pelaku usaha. Dalam monopoli ini ada istilah yang disebut sebagai zero sum game, yaitu di mana ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dalam sebuah perekonomian. Dan VOC adalah perkumpulan perusahaan dagang yang sangat terkenal dalam memainkan monopoli perdagangan. Wah, menarik ya. Kalau dulu kita hanya mengenal istilah monopoli ini adalah sebuah permainan, sekarang kita jadi tahu nih kalau monopoli ini adalah sebuah sistem yang dulunya dijalankan oleh VOC. Nah, ngomong-ngomong tentang VOC, mari kita cari tahu infonya lebih dalam ya. Dimulai dari sejarah terbentuknya VOC. Kesuksesan Portugis dan Spanyol dalam melakukan perdagangan rempah-rempah di Asia memacu para pedagang di Eropa lainnya untuk melakukan pelayaran dan perdagangan di Asia juga. Tidak heran nih kalau banyak pedagang dari Eropa berbondong-bondong datang ke wilayah Asia untuk berdagang rempah-rempah. Salah satunya adalah para pedagang dari Belanda, di mana orang Belanda yang pertama kali datang ke wilayah Asia, tepatnya di Nusantara, adalah seseorang yang bernama Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Dan ini merupakan peta pelayaran yang diarungi oleh Cornelis de Houtman dari Belanda menuju ke daerah Nusantara. Nah, setelah keberhasilan dari Cornelis de Houtman datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah ini, membuat para pedagang dari Belanda termotivasi nih untuk melakukan perdagangan rempah-rempah juga ke daerah Asia. Banyaknya para pedagang Belanda yang melakukan perdagangan di kawasan Asia, tepatnya di Nusantara, membuat persaingan dagang semakin ketat. Para pedagang yang berasal dari Belanda yang seharusnya bersatu, tidak jarang malah saling bersaing dan menjatuhkan. Hal inilah yang membuat seorang pedagang Belanda bernama Johan van Oldenbarnevelt mendirikan VOC pada tahun 1602. Tujuan dari Johan van Oldenbarnevelt ini mendirikan VOC adalah untuk menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda,
serta menghadapi persaingan dagang dengan para pedagang dari negara lain. VOC ini merupakan perkumpulan perusahaan dagang yang menerapkan sistem pembagian saham. Jadi ada beberapa orang yang menjadi pemilik saham yang berperan dalam penyokong modal atau pensuplai dana. Nah, orang-orang ini dikenal dengan sebutan Heren 17 atau Tuan 17, di mana 17 orang ini adalah orang-orang yang menanamkan modal di VOC. Tidak hanya didukung oleh Tuan 17, VOC juga didukung secara langsung oleh pemerintah Belanda. Bentuk dukungan dari pemerintah ini nampak dengan diberikannya hak yang dinamakan hak oktroy. Apakah itu hak oktroy? Hak oktroy adalah hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan berbagai hal yang biasanya hal-hal tersebut dilakukan oleh sebuah negara, seperti hak untuk memonopoli perdagangan, hak mengadakan perjanjian, hak untuk mengumumkan perang, dan hak untuk membuat mata uang sendiri. Maka tidak heran jika VOC ini dikatakan sebagai negara dalam negara, karena hak yang dimiliki sama dengan hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Belanda, VOC mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa sangat menguntungkan VOC dan pemerintah Belanda, tapi sangat merugikan masyarakat Nusantara. Nah, di bawah ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan VOC yang dijalankan pada saat menduduki wilayah Nusantara. Yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan. Di sini VOC mengatur penjualan dan perdagangan di kawasan Nusantara, termasuk juga mengatur penjualan dan pembelian yang dilakukan antara petani rempah-rempah dan pembeli dari daerah lain, di mana para petani yang ingin menjual hasil panennya harus menjual kepada VOC, sedangkan para pedagang luar negeri yang ingin membeli rempah-rempah di kawasan Asia, terutama di Nusantara, harus membeli rempah-rempah kepada VOC. Jadi dari monopoli perdagangan ini, VOC membeli rempah-rempah dari petani dengan harga yang murah, kemudian menjual rempah-rempah tersebut kepada para pedagang dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal. Dari monopoli perdagangan ini, VOC dikatakan berkembang pesat. Banyak keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga VOC disebut-sebut sebagai organisasi dagang terbesar di dunia pada saat itu. Yang kedua adalah Hongi Tochen. Hongi Tochen ini adalah pelayaran dan pengawasan untuk menjaga monopoli rempah-rempah. Salah satu jenis rempah-rempah yang sangat laku di pasar Eropa pada saat itu adalah cengkeh dan pala. Nah, budidaya cengkeh dan pala ini pada saat itu terpusat di kawasan Pulau Banda. Karena VOC ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, jadi VOC melakukan pelayaran mengitari Pulau Banda untuk menjaga agar tidak ada pedagang yang membeli cengkeh dan pala secara langsung di Pulau Banda. Hal ini dilakukan agar pedagang yang ingin membeli cengkeh dan pala itu membelinya lewat VOC, tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal dan lebih menguntungkan VOC. VOC juga menjual cengkeh dan pala ini dalam bentuk yang sudah diolah atau dihaluskan, tujuannya agar tidak bisa ditanam ulang di daerah lain. Jadi VOC ini berusaha membuat tanaman atau rempah-rempah dalam jenis cengkeh dan pala ini menjadi sangat eksklusif, karena sulit didapatkan dan hanya bisa didapatkan di daerah Banda lewat VOC. Selanjutnya VOC juga melakukan ekstirpasi. Yang dimaksud ekstirpasi ini adalah pemusnahan tanaman cengkeh dan pala untuk mengendalikan harga pasar. Nah, karena cengkeh dan pala pada saat itu merupakan jenis rempah-rempah yang sangat diminati di pasar Eropa, VOC melakukan upaya untuk membuat harga cengkeh dan pala ini menjadi sangat mahal. Dengan cara apa? Dengan cara ekstirpasi atau memusnahkan tanaman cengkeh dan pala
supaya nilai jualnya melambung tinggi, karena sesuai dengan prinsip ekonomi, semakin banyak yang butuh tapi jumlah barangnya sedikit, maka harga dari barang tersebut menjadi sangat mahal. Dan terakhir, VOC melakukan fair pledge levrante. Fair pledge levrante ini adalah penyerahan wajib hasil bumi. Jadi selain melakukan beberapa kebijakan di atas, VOC juga mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan hasil bumi setiap panen. Nah, dari menerapkan beberapa kebijakan di atas, bisa kalian bayangkan sendiri berapa untung yang diraup VOC pada saat itu. Di mana keuntungan yang diraup VOC pada saat itu membuat VOC menjadi perusahaan dagang terbesar di dunia. Dan keuntungan yang didapatkan VOC ini berasal dari hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang harus kita garis bawahi bersama adalah negeri ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kita sebagai generasi yang hidup di masa kini dan masa yang akan datang harus menjaganya, agar kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Mari jaga alam, alam jaga kita. Sekian pada mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.